sejarah sebenarnya Tengger itu sudah tercatat dalam prasasti tertua itu di Prasasti Walandit. Prasasti Walandit tahun 851 Saka. Sebelum Pura Luhur Poten itu sudah ada pura-pura atau berupa sanggar dulu? Kalau awal-awal dulu orang Tengger mengatakan Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan. Saya tidak berani merem waktu sembahyang itu. Saya lihatnya gini, kemudian lihat gunung. Lontaran batu vulkanik merah itu kira-kira jarak 1 kilo lah dari kami melaksanakan ritual itu. Ya. Dan waktu itu ya namanya juga saya kan masih manusia lumrah ya. Kalau Romo Eko kan sudah pemangku ya. Beda ya. Sehingga beda gitu. Kalau mungkin Romo Eko merem, saya merem separuh. Jadi saya biar nggak dosa sama Tuhan, saya merem separuh. Ini yang ini terus bayang. Yang sebelah ini waspada. Itu namanya doa waspada. Tinta biru terletak di kaca, kelihatan meluap karena cahaya. Menjadi orang Hindu harus bangga, tetapi jangan lupakan budaya kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Hongulung Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Bagaimana Mas Parji? Ini Mas Parji atau Mas Satiman nih harusnya ini? Kedua-duanya. Kedua-duanya bisa ya. Jadi sahabat Mandala Channel, dengan melihat apa yang ada di depan kami ini kan mungkin bisa terbayang lah. Kami sekarang berada di area yang cukup dingin, tepatnya di wilayah Tengger. Jadi makanya di depan kami saat ini propertinya berbeda. Yang pasti ada kopi, air putih, dan ada yang spesial. Apa namanya kalau di sini Mas Parsi? Kalau di sini menyebutnya setiap rumah itu gegeni. Gegeni, jadi gegeni. Jadi benar-benar geni itu api, kan? Iya. Ya kan, api yang nggak menyala lah ini. Nah, saat ini saya bersama Mas Parji. Parji ya sesuai kakak itu kan Mas Parji. Iya, sesuai KTP. Tapi beliau di The Duster itu biasanya mengambil peran dengan nama Satiman. Jadi mungkin malam ini ya kan, kali ini kita pakai nama Mas Satiman aja. Biar enak. Boleh, enggak apa-apa. Biar saya semakin tercemar nanti. Jadi ini kita ketemu pelawak dengan pelawak ini ya? Atau calon pelawak lah, calon pelawak. Ya, pelawak dengan calon pelawak. Nanti kalau Duster tampil, Anda akan saya undang nanti. Oh, siap. Untuk bintang tamu nanti. Nah, mungkin bagi sahabat Mandala Channel, tadi kan kita di pembukaan ada Hongulun Basuki Langgeng. Iya. Dijawab dengan Langgeng Basuki. Nah, sebelum kita ngobrol agak panjang ini, apa sih maknanya sebenarnya? Iya. Dari salam itu. Terima kasih Mas Sutio. Jadi Hongulun Basuki Langgeng itu adalah salamnya orang Tengger. Hong artinya itu adalah Tuhan. Jadi setiap mantra dukun pandita ada upacara itu mesti yang disebut dulu itu Hong. Ulun itu adalah saya atau kita. Basuki itu dalam keadaan selamat, sehat, sejahtera. Langgeng artinya selamanya. Jadi secara harfiah bisa diartikan Hong Ulun Basuki Langgeng itu adalah atas karunia Tuhan semoga kita dalam keadaan selamat selalu. Seperti itu. Ya. Luar biasa sebenarnya ya. Hong itu sama dengan atau ong. Iya. Ya, itu ke sana. Nah, tapi tadi beliau ini adalah pejabat sebenarnya di Tengger ya. Jadi beliau adalah Ketua PHDI Kecamatan Tosari. Iya. Kemudian tadi karena Parisada kan bayarannya sudah banyak ya, tapi karena beliau cita-citanya tinggi, ngejob lagi sebagai pelawak. Iya, itu tapi, sebenarnya sampingan. Sampingan ya? PHDI yang sampingan atau pelawaknya sampingan? Pelawaknya sampingan. Maksudnya kadang kalau nggak ada job tuh kita manggungnya di sampingnya rumah. Sampingannya seperti itu. Ya. Tapi jangan diterusin itu dulu, nanti belakangan aja. Ya. Mungkin gini Mas Parji ya. Mas Satiman. Jadi selama ini kan di media banyak ya ditulis, termasuk teman-teman yang penggiat sejarah lah kadang mengatakan suku Tengger atau masyarakat Tengger itu adalah sebagai sisa-sisa pelarian Majapahit. Ya kan? Jadi kalau pelarian Majapahit kan ada yang ke Bali, ada yang ke Tengger. Ya kan? Katanya kan seperti itu. Nah, apakah memang seperti itu
menurut tutur yang atau mungkin ada bukti sejarah yang mungkin bisa disampaikan ke sahabat Mandala Channel, biar ini anggaplah ini kayak klarifikasi begitu. Oke, terima kasih Mas Theo. Memang selama ini saya juga pernah mengkanter apa yang dituliskan oleh teman-teman di media sosial, baik di media sosial di Facebook, kemudian media di media sosial lain, bahwasanya orang Tengger adalah pelarian dari Majapahit. Ya. Itu saya klarifikasi, itu adalah sebuah sebuah cerita yang keliru ya. Karena kalau kita runut sejarah sebenarnya, Tengger itu sudah tercatat dalam prasasti tertua itu di Prasasti Walandit. Prasasti Walandit tahun 851 Saka. 851 Saka itu kalau kita masehikan adalah tahun 929 kan? Masehi. 78 ya, tambah 78. Ya, tambah 78. Sehingga berarti itu masih periode Empu Sendok. Mataram Kuno. Empu Sendok. Ya. Di Prasasti Walandit itu ditemukan di daerah Jabung, Malang. Jabung, Malang ya. Kenapa kok di Jabung, Malang? Jadi kalau kita bicara sejarah arkeologi, bahwasanya Tengger itu adalah satu gunung dulu. Ya. Gunung tinggi, karena saking tingginya itu kaki gunungnya ada di Malang, di Jabung. Ya. Sehingga Prasasti Walandit itu ditemukan di Jabung. Nah, Tengger itu kan ada 3 kabupaten ya berarti bagiannya ya. 4 kabupaten. Ya. Lumajang ada juga ya. Lumajang, Malang, Probolinggo dan Pasuruan. Nah, kita sekarang ada di Pasuruan. Ya. Jadi dalam Prasasti Walandit disebutkan bahwa Tengger itu adalah daerah Hila-Hila. Daerah suci yang dihuni oleh Hulun Hyang. Hulun Hyang itu artinya abdi dewata. Abdi dewata yang bertugas untuk melaksanakan upacara suci, memuja gunung suci yaitu Gunung Brahma. Ya dikenal Gunung Bromo itu Gunung Bromo sekarang itu. Dan dengan tugas tersebut maka orang Tengger dibebaskan dari pajak titileman atau pajak upacara keagamaan tingkat negara waktu itu. Jadi apa yang dilakukan sejak saat itu dari zaman Prasasti Walandit itu kita lakukan sampai sekarang ya. Yaitu upacara Kasodo itu. Ya. Itu berdasarkan Prasasti Walandit, seperti itu. Ya. Nah, saya juga pernah mendengar nih, Gunung Brahma ini kan boleh dibilang kan api abadi ya. Iya. Nah, mungkin bisa di sedikit lah terkait api abadi ini gimana? Jadi api abadi ini memang merujuk pada kawah Gunung Bromo. Jadi kawah Gunung Bromo itu adalah perlambang Brahma. Brahma itu adalah api, sehingga ketika kita melaksanakan upacara Kasodo itu sebenarnya adalah Agnihotra Agung, pemujaan kepada api abadi. Atau bukan Agnihotra mungkin ya, Homa mungkin ya. Homa, iya. Kalau Agnihotra nanti teman-teman Bali nanti bisa protes ya. Oh gitu ya. Oh, orang Tengger itu kayak India gitu kan. Loh, enggak, tapi memang orang Tengger itu setiap hari Agnihotra. Agnihotra ya. Kayak sekarang ini ya. Ini ini Homa atau tolong kemenyan. Ya, jadi mungkin penafsiran ya, Agnihotra, Homa dan lainnya mungkin kadang kan jadi rancu ya, karena gara-gara kasus terakhir lah. Iya, ya memang dalam perjalanan sebuah sejarah kan ada memang kontroversi. Kemudian yang kita sayangkan kan ada yang memanfaatkan. Nah, gitu, seperti itu. Ada yang bermain di sana itu. Iya, betul. Iya. Jadi kita sekarang selain ngobrol, kita sedang Agnihotra sama Homa ini ya. Walaupun dengan kekenian lah. Iya. Ya, kalau bagi masyarakat di Tengger. Ya, kalau, ada yang tambahan lagi? Kalau di Bali kan ngidu ini. Oh ya? Ya, bukan ngidu yang... Nah, kalau ngidu di tempat saya nggak jorok gitu. Ya. Oke. Nah, kalau di Hindu di Jawa ini kan kita bisa mulai mengenal Hindu kan karena Pak Karno ya. Iya. Setelah peristiwa 65 kan harus memilih. Ya kan? Nah, tadi kan dari Prasasti Walandit sampai tahun 65 ini kan panjang rentannya. Nah, sebelum mendeklarasikan diri ya masyarakat Tengger itu menjadi bagian dari orang Hindu, itu ada bisa yang disampaikan nggak ceritanya gimana? Perjalanannya itu gimana? Ya, terima kasih. Jadi ketika saya membaca bukunya Profesor Ayu Sutarto, judulnya Saya Orang Tengger, Saya Punya Agama. Jadi dalam buku tersebut memang diulas petikan dari beberapa tokoh Tengger.
Jadi dalam buku tersebut disebutkan bahwa orang Tengger itu ketika pasca 65 peristiwa politik G30S PKI itu, karena pemerintahan Orde Baru tahun 66 itu kan diharuskan untuk memilih keyakinan di KTP ya. Keyakinan di KTP lah itu ya. Keyakinan di KTP. Karena kalau tidak mempunyai agama katanya disebut sebagai tokoh anggota kelompok terlarang atau partai terlarang. Sehingga waktu itu di Tengger mengharuskan supaya orang Tengger itu beragama. Nah, menurut cerita kakek saya waktu itu orang Tengger saking bingungnya akhirnya memilih agama Buddha. Bahkan waktu itu ada disebut nama gurunya adalah Pak Mulvaroto. Tapi Buddhanya itu bukan Buddha yang seperti di yang biksu yang botak-botak itu. Botak-botak enggak ya, tapi Buddhanya itu bau-bau Jawa gitu. Bau Jawa, sehingga upacara itu masih tetap ada upacara ya. Tetap ada upacara. Kemudian ketika orang Tengger itu menyatakan dirinya bahwasanya orang Tengger itu adalah beragama Buddha, akhirnya didatangilah oleh para bante, kemudian para biku. Para bante dan biku itu kemudian melihat secara langsung bagaimana sih orang-orang Buddha di Tengger itu. Kemudian suatu saat bante dan biku itu datang melihat upacara entas-entas. Ya, dan di upacara entas-entas itu ada sesaji panggang ayam, ingkung. Kemudian ada sesaji kambing. Kemudian setelah dilihat ternyata para biku bante ini menyatakan bahwa ini bukan ajaran Buddha karena sesajinya memakai binatang karena di Buddha kan ahimsa murni seperti itu. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya para tokoh Tengger ada Romo Sujai itu sudah Seda Dewata, kemudian Pak Uci dari Ngadisari, kemudian Mbah Giman, Pak Joyorejo, Mbah Dukun Parman atau Romo Hastobroto yang sudah dewata semua ya, termasuk juga Pak Minin itu bapak ayahnya Pak Irawan ketua BDI sekarang ya, BDI sekarang. Kemudian ada Pak Jislan itu berkumpul, mereka itu mengadakan sebuah pertemuan kemudian ke Bali untuk mengundang salah satu pedando yaitu Pedando Kamenuh untuk hadir di Tengger. Kemudian ketika hadir di Tengger itu Pedando Kamenuh ini menyaksikan upacara entas-entas dan di upacara entas-entas itu seorang dukun pandita itu waktu itu hanya dukun saja mengucapkan mantra yang namanya mantra Purwobumi Kamulan itu Purwobumi Kamulan. Kemudian setelah didengarkan ternyata Purwobumi Kamulan itu di Bali juga ada, sama juga dilakukan untuk upacara Ngaben. Sehingga ketika itu bahwasanya ajaran yang dilakukan upacara yang ada di Tengger itu adalah punyanya orang Hindu ya. Punyanya orang Hindu. Sehingga saat itu menyatakan itu sudah era 70-an, tahun 70-an. Ya. Berarti ada cukup panjang ya, 66 ke 74 tahun lah ya proses itu. Itu menyatakan bahwa orang Tengger adalah orang Hindu. Ya. Orang Hindu, akhirnya seluruh Tengger itu menyatakan bahwa orang Tengger adalah orang Hindu, tapi jejak peradaban Buddha juga masih ada ya. Di salah satu desa di Malang, yaitu di Ngadas, kecamatan Poncokusumo itu masih ada Buddha. Jadi wiharanya itu ada di sebelahnya Danyang. Oke. Ya, saya ke Poncokusumo saat KKM ketika kuliah. Masih tahun 97. Tahun 97. Si unyu-unyu berarti. Oh iya masih kan. Si imut-imut. Ya, masih langsing lah. Iya, sekarang amit-amit. Amit-amit itu ya. Nah, mungkin sahabat Mandala Channel tadi kan disinggung terkait entas-entas. Jadi upacara entas-entas yang kita lakukan di luar Tengger itu sedikit berbeda dengan yang di Tengger. Karena yang di Tengger kan anggaplah masih original ya. Iya. Karena dari tadi Prasasti Wande sampai hari ini itu masih terlaksana. Tapi di sana biayanya besar kalau menurut kami. Karena kalau di Tengger kan satu anak itu wajib, masing-masing anak ya, wajib melakukan entas-entas untuk orang tuanya yang sudah tiada kan ya. Iya, betul. Berbeda sama di luar Tengger. Kalau luar Tengger bisa massal. Iya. Kalau di Tengger nggak bisa massal. Ini juga saya perlu klarifikasi juga. Gimana? Kalau saya pernah diskusi dengan Romo Dukun Pandita
Eko Cokronoto Ya, Bromo Romo Eko, Telabah, ya. Romo Eko, bahwasanya entas-entas kalau kita ambil substansinya itu tidak lebih dari 10 juta. Oh, Itu berarti udah yang selesai. mahal ini apa nih? Yang mahal itu apa ya? Hiburan ya, makan-makan ya? Rangkaiannya, makan-makannya, urusan Kampung Tengah, perut. Perut ya. Kemudian hiburannya. Oh. Kalau entas-entas dirangkai dengan tayub, kemudian orkes, yang mahal di situ, bukan upacaranya sebenarnya. Jadi kesalahkapraan ini perlu saya luruskan, dan Astungkara Mandara Channel bisa hadir ke sini itu dalam rangka klarifikasi juga. Ya, Seperti mantap. Artinya sebenarnya kan mungkin hampir sama ya di berbagai daerah itu kadang upacara sesajinya hanya 3 juta. Ya. Ini tapi sisi tengah tadi, sisi perut ya, Kampung bisa 15 tengah, ya. iya. Kampung tengah gitu. Iya. Ini istilah baru ini, Iya. kampung tengah gitu kan. Iya. Jadi itu yang kadang membuat jadi mahal. Iya. Nah, ini juga mungkin perlu kita pikirkan bersama, jangan sampai kita foya-foya untuk kampung tengah, tapi urusan ke atasnya kecil sekali. Iya, Nah, karena di Hindu sendiri kan sudah dijabarkan itu betul. Satpam, Rajas dan Nah, Tamas. itu. Jadi kita ketika upacara itu kadang Rajas dan Tamasnya yang lebih Yang lebih ditonjolkan. utama. Tapi satpamnya tidak begitu Tidak kelihatan. begitu. Substansinya nggak Nah, begitu kelihatan betul, seperti betul. itu. Ini keren ini, seorang pelawak bicaranya substansi. Ini suatu ya. biasa ini. Ini juga baru belajar kemarin ya. Bantu ini. Ini seru. Jadi pelawak senior sama calon pelawak ini. Ya. Nanti. Mudah-mudahan nanti undangannya saya tunggu. Iya, siap. Tapi ya honornya jauh gede. Oh, udah. Nah, pasti kan nanti kan ketika Rande siapa tadi? Kamenuh ya datang itu kan pasti di Bali kan sudah ada ya tertata ya terkait sesaji, terkait upacara. Nah, perkembangannya saat itu bagaimana setelah dinyatakan masyarakat Tengger sebagai bagian dari Hindu. Nah, apakah proses ya, kalau saya ngalah di Kediri ya, ketika kita anggaplah menjadi orang Hindu kan akhirnya ada pelatihan sesaji, macam-macam ya. Jadi ketika saya kecil itu sesaji hanya tumpeng lah. Ya. Nah, kan. Kemudian sekarang kan semua berjanur-janur. Ya. Nah, kalau di Tengger ini kan kelapa nggak ada. Ya. Ya kan? Kelapa nggak ada, pisang pun juga susah. Ya. Nah, kan saat itu kan pasti sebelum Rande Kamenuh datang itu kan pasti sesaji lokal. Ya. Nah, setelah itu bagaimana? Jadi menurut cerita dari Romo Sutomo, setelah terjadinya, sekarang Romo Sutomo ini kan ya apa namanya? Ketua Paruman Dukun Sekawasan Tengger ya. Ya, setelah menyatakan diri kita sebagai orang Hindu, kemudian melalui pemerintah, melalui pendidikan didatangkanlah guru-guru agama dalam rangka untuk membina umat beragama kan seperti itu ya. Nah, itu didatangkan guru agama yang waktu itu karena memang rujukan awal pemerintah itu dari Bali, akhirnya didatangkanlah guru-guru agama dari Bali. Dalam perjalanannya, karena memang juknis dari pemerintah itu mau nggak mau pelajarannya adalah yang jadi sumber pelajaran adalah upacara di Bali. Akhirnya secara lambat laun kita melaksanakan upacara hampir sama dengan di Bali. Iya, sampai tahun 92 itu di Tengger 90 era 90-an lah, saya kurang tepat kurang ingat tepatnya tahun berapa, itu ada upacara Taur Kesanga di Kecamatan Tosari waktu itu berbarengan dengan berdirinya Prada Indonesia tahun 90 itu. Kemudian ada upacara Taur Kesanga dengan apa namanya? Berarti ada ogoh-ogoh juga itu. Ada ogoh-ogoh, kemudian juga bagaimana tata cara upacara Taur Kesanga yang waktu itu masih dilaksanakan pemangku. Akhirnya kita juga mengadopsi termasuk sesaji dari Bali, sampai puncaknya juga tahun 99 ngentep linggih di Pura Luhur Poten Bromo juga melaksanakan ngentep linggih dengan cara Bali seperti itu. Ya. Terus apa namanya saat itu kan berarti kan ada ini ya, sebelum tadi kan udah ada ya disinggung tas-tas dengan sesaji, ada kambing dan lainnya. Artinya kan di Tengger sendiri sebelum para pengajar ya kan ini datang, ini kan artinya sudah punya kan tatanan sesaji. Ya. Berarti setelah beliau datang itu berubah total atau gimana? Jadi setelah
datangnya pengajar dari Bali, guru agama, kemudian juga pejabat-pejabat lain yang ngajari kita, termasuk juga pemimas juga. Jadi kita malah mendikotomikan istilah. Artinya ketika kita melihat orang entas-entas, upacara karu, kasodo itu disebut sebagai adat. Kemudian ketika kita bicara upacara yang ada di pura, kemudian pemangku, kemudian yang ada rangkaiannya dengan keagamaan Hindu itu disebut dengan agama. Dan itu sangat merugikan sekali. Kenapa seperti itu? Karena ketika apa yang ada di Tengger itu bukan bagian dari Hindu, tidak ada benang merahnya dengan Hindu, itu seakan-akan akan menyisihkan tradisi adiluhung yang sudah ada turun-temurun, dan jelas bahwa Prasasti Walandit menyebutkan bahwa kami ini adalah penyembah Brahma. Waktu itu kan seperti itu, dan Brahma sendiri kan berasal dari Weda, tidak lepas dari Hindu. Dewanya orang Hindu ya, bukan dewanya adat ya. Ya. Ini malah lebih lucu sampean sebenarnya. Oh gitu ya. Saya. Kalau saya kan cepat belajar. Gitu. Jadi dengan melihat wajah itu saya juga bisa belajar. Gitu kan. Begitu kira-kira kan begitu. Gitu. Ya wis lah. Nah, tapi Mas Atiman silakan kopinya diminum. Jadi saya kan tuan rumah sekarang. Gitu ya. Karena sing nanggap iki Mandala Channel. Ya. Terkait tadi kan ada perubahan total ya, ada dikotomi adat sama Hindu. Nah, ini juga serupa sebenarnya. Di Kediri pun juga sama. Ya kan? Jadi kita yang sekarang sedang berjuang menggunakan sesaji Jawa, itu dianggapnya orang sesat. Nah, ini duluan sesat. Nah, itu sesat, itu disampaikan, ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan, oh ini kita buat aliran baru gitu kan. Terus ada lagi yang mengatakan itu sesaji adat, bukan sesaji Hindu. Nah, tapi kembali lagi ke Tengger lagi, karena kita fokus di Tengger. Kalau masa kecilnya Mas Parji, saat itu kan pura udah ada atau kemana kan? Sudah ada. Ya? Artinya sebelum pura Luhur Poten itu sudah ada pura-pura atau berupa sanggar dulu? Kalau awal-awal dulu orang Tengger mengatakan Sanggar Pamujan. Tapi setelah datangnya guru agama Hindu, kemudian pembinaan dari pemerintah melalui pembimbingan itu, kita sudah mengenal upacara Galungan, Kuningan, Pagar Besi, Siwaratri, Nyepi, itu sudah. Berarti apa yang ada di Bali, di kopi dibawa ke sini. Tapi kalau untuk upacara yang asli Tengger itu kan, yang saya tahu kan Kasodo, Karo, dua itulah yang Nanunan. Ada lagi? Pujan, ya kan. Pujan, kemudian ada juga Barian. Ya, itu tadi. Ketika kita melihat upacara Pujan, kemudian upacara Barian di Danyang, di Punden itu, kita secara tidak langsung mengklaim bahwa itu adat. Ya. Sehingga bisa dimanfaatkan orang lain. Artinya ketika kita meskipun tidak Hindu, tapi ikut adat, kan tidak masalah. Akhirnya kan merugikan juga. Betul. Nah, ini kan sebenarnya lanjutan dari tadi kan. Artinya saat itu kan boleh dibilang 100% nih orang Tengger sebagai orang Hindu ya. Ya kan? Tapi kalau sekarang saya masuk ke wilayah Tengger itu kan banyak nih. Gereja ada, masjid ada. Artinya kan jumlah umat Hindu kan berarti berkurang. Betul. Ataukah bangunan-bangunan baru ini para pendatang? Sebenarnya kalau adanya perpindahan agama itu kan dalam perjalanannya kan ada yang menikah. Banyak faktor ya. Ada yang menikah orang luar, kemudian ada juga pendatang yang memang kadang ada pemerintah dari, misal katakanlah Pak Camat yang bertugas di daerah sini, kemudian kan juga serta-merta tidak hanya membawa kepentingan pemerintah, tapi juga ada kepentingan lain, seperti itu ya. Saya kira tidak saya omongkan secara vulgar lah di sini. Ya, seperti itu. Sudah rahasia umum lah ya. Ya. Tapi dari suku Tengger sendiri, apakah juga terjadi nih perpindahan keyakinan itu? Yang anggaplah yang tanpa faktor politis, tanpa faktor pernikahan? Sebenarnya sudah tidak bisa dipungkiri lagi ketika sebelum
sebelum reformasi ya. Ya. Kita itu memang target konversi ya. Sehingga ada yang melalui lembaga pendidikan, ada yang melalui bantuan sosial seperti itu, sehingga umat kami yang mungkin belum mapan keyakinannya ya. Belum mapan keyakinannya, bahkan faktor ekonomi juga seperti itu. Dan itu tidak terpikirkan. Jadi ketika kalau kita bilang grafik berbanding terbalik antara ketika upacara itu masif luar biasa, tapi jumlah umat turun, ini kan berbanding terbalik. Seharusnya kan konvergen, seimbang. Jadi ini kadang tidak kita pikirkan ya. Jadi kita belum bisa mencari ritme sebenarnya kemauannya alam Tengger itu seperti apa. Atau mungkin gini, kan sebenarnya kan kalau Tengger kan dari tahun 900-an ya. Artinya kan kalau bicara keyakinan mereka udah mapan lah. Iya, oke. Ya kan, nggak mungkin tidak mapan seorang raja besar itu memberi hak spesial tanah berdikan. Ya, tanah berdikan. Itu kan spesial sebenarnya kan. Jadi kan di sana tidak bicara seorang pemimpinnya, tapi juga bicara masyarakatnya. Ya. Nah, tapi ketika apakah tadi dikotomi adat dengan Hindu tadi yang menjadi salah satu penyebab adanya konversi itu lebih mudah? Salah satu faktornya. Boleh dibilang seperti itu. Boleh dibilang seperti itu. Jadi sebenarnya itu jadi titik lemah kita sebenarnya. Iya, seperti itu. Jadi artinya dari faktor luar, kalau tadi kita tidak dikotomi adat sama Hindu, mungkin akan berbeda ceritanya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Saya hanya menduga-duga sebagai orang luar ya. Mudah-mudahan salah, mudah-mudahan saya salah atau saya benar, saya juga nggak tahu. Iyalah, nanti kalau ada pemirsa nggak setuju kan bisa komen. Ya. Nah, itu betul. Tapi jangan komen saja, like dan subscribe. Nah, gitu ya, itu yang penting. Harusnya sampean yang ngomong gitu sampean, bukan saya. Saya kan sekarang mengundang tokoh penting. Oh ya, berarti ya memang kewajiban saya. Kewajiban itu kan, gitu kan. Oke. Nah, kemudian kan kalau sekarang ya saya lihat ini kan mulai ada perubahan ya, terutama di Tengger. Saya masuk Tengger itu tahun 2022. Artinya kan masih baru ya. Yeah. Masih baru karena saya saat itu ada kepentingan untuk upacara entas-entas. Nah, karena saat itu ada sesuatu lah yang menyebabkan kami di Kediri itu mau tidak mau harus melibatkan dukun di Tengger untuk terlibat. Akhirnya, dan saat itu rumah pertama yang saya tuju adalah Romo Keto. Iya. Ya, Romo Keto atas petunjuk Pak Dewa Suranaya. Nah, kemudian diskusi sama beliau siap, tapi ternyata mendekati hari H, beliau ternyata sudah ada janji dengan umat Hindu di Surabaya. Nah, akhirnya rumah kedua adalah rumah ini. Ya kan, yang saya datangi, dan saat itu saya ketemu dengan Romo Dukun Pandita Sukarji, ya, dengan Mas Satiman sebagai tuan rumah. Ya. Itu saat itu berkesan lah, kita tidur juga di sini, ya kan, makan spesial, yang spesial itu adalah kentang goreng. Iya. Dan kemudian yang jelas full AC kan. Full AC ya kan. Jadi kalau di Tengger itu full AC, siang malam full AC. Listrik itu nggak laku untuk AC-nya, otomatis. Ya. Nah, dari sana ya, saya perhatikan kalau sekarang kan sesajinya udah mulai menggunakan sesaji Tengger yang sebelumnya. Iya, betul. Ya kan. Nah, apa yang menyebabkan ini kan? Kalau tadi kan tahun 90-an kan gencar nih. Iya. Ya kan. Full dengan sesaji Bali. Kemudian tiba-tiba di 2022 ada perubahan. Mungkin bisa sekilas Mas Satiman terkait perubahan itu kenapa sih? Perubahan sebenarnya bukan tahun 2022 ya. Itu diawali tahun 2006. Okay. Tahun 2006, jadi waktu itu Bromo aktif erupsi, dan lumayan lama. Kemudian kami sebenarnya para pemangku, ada 3 pemangku waktu itu. Ya. Ada Romo Eko Warnoto sebelum jadi Dukun Pandita. Ya, beliau menjadi seorang pemangku. Kemudian ada Romo Giono dari Wonokitri. Kemudian ada Romo Sutiko dari Desa Kandangan. Itu dapat petunjuk salah satu spiritual Jawa. Kemudian juga
Romo Dewa Suratnaya itu untuk supaya ngeleluri atau apa ya bahasanya itu eling terhadap kawitan kepada 25 titik suci Tengger, titik sakral Tengger. 25 titik itu adalah anak-anak beliau Mbah Buyut Joko Segoro Ranteng. Nah, ketika itu kita napak tilas pertama kali saya diajak oleh Romo Eko untuk sowan ke Romo Dukun Sutomo untuk supaya diawali di salah satu titik yaitu anak tertua dari Eyang Joko Segoro Ranteng yaitu di Watu Dukun di kaki Tejo Laksono. Waktu itu kemudian ketika itu saya melaksanakan upacara kecil di situ untuk matur buyuning akan melaksanakan napak tilas di 25 titik itu. Waktu itu Bromo erupsi. Jadi ketika Romo Eko melakukan upacara saya dari belakangnya. Tapi belum mangku ya? Masih mangku. Mas Atiman belum mangku? Atau sudah mangku? Saya belum mangku. Sampai sekarang? Belum, saya belum mangku. Masih senang jadi pelawak ya? Iya. Ya, oke lanjut. Tadi gimana? Serunya ritual saat erupsi ini. Oh ya. Tutun deh. Nah, erupsi tadi. Oh ya. Erupsi ya. Ketika erupsi waktu itu Romo Eko upacara dengan meditasi kusuk gitu. Saya enggak berani merem waktu sembahyang itu. Saya lihatnya gini kemudian lihat gunung. Lontaran batu vulkanik merah itu kira-kira jarak 1 kilo lah dari kami melaksanakan ritual itu. Dan waktu itu ya namanya juga saya kan masih manusia lumrah ya. Kalau Romo Eko kan sudah pemangku ya. Beda ya. Sehingga beda gitu. Kalau mungkin Romo Eko merem, saya merem separuh. Jadi saya biar nggak dosa sama Tuhan, saya merem separuh. Ini yang ini terus bayang. Yang sebelah ini waspada. Itu namanya doa waspada. Berarti masih logika masih dipakai ya? Iya. Masih pengen hidup panjang gitu ya? Iya. Tapi saat itu masih single atau sudah menikah? Saya waktu itu sudah menikah. Menikah ya? Sudah menikah. Ya. Artinya masih sayang istri lah ya? Iya. Iya. Nah itu dari 25 titik tadi, itu yang paling seru yang di Watu Dukun tadi? Iya, Watu Dukun yang pertama kan agak jauh waktu ya? erupsi. Kemudian waktu di Bromo sendiri itu juga masih erupsi, tapi kami yang di Poten itu ya, di Poten atau di yang di Bromonya, di kawah Bromonya itu juga naik ke kawah juga? Itu juga masih gempa gitu, tapi kami yakin karena kami itu napak tilas leluhur atau mengingat kembali leluhur, akhirnya kami bersama Mangku Giono, Mangku Setiko, kemudian Romo Eko, saya, kemudian Pak Irawan waktu itu mengitari Bromo itu ya dalam keadaan semuanya masih sehat sampai sekarang ya. Masih sehat. Ya, bahkan ketika naik Gunung Batok itu gempa di atas itu. Di atas. Blur gitu ya bergerak horeg gitu loh. Jadi Astungkara kemudian setelah kita napak tilas 25 leluhur itu kemudian ada upacara Guru Biduka. Yang waktu itu yang mengagas adalah beliau Romo Dewa Suratnaya kemudian bersama Pedanda Telabah. Putra Telabah yang guru nabinya Romo Eko itu. Ya, termasuk guru nabinya Saptarsi Jawa. Ya, guru nabinya Saptarsi Jawa. Kemudian bersama Saptarsi Jawa, kemudian Pedanda Telabah kita melaksanakan upacara Guru Biduka di Gunung Penanjakan waktu itu. Ya. Selang beberapa waktu setelah upacara Guru Biduka itu, karena dengan menggunakan sesaji Jawa waktu itu, sesaji Tengger. Jadi anggaplah itu titik mulainya ya? Ya, titik mulainya. Dengan menggunakan sesaji Tengger, menyatakan bahwasanya membuktikan bahwa beliau seorang pedanda top lah saat itu, luar biasa lah. Itu luar biasa, ternyata bisa melaksanakan upacara dengan sesaji Tengger. Itu membuktikannya bahwasanya teknologi yang dipunyai oleh leluhur Tengger itu bisa mengkomunikasikan dengan alam. Setelah beberapa waktu kemudian Bromo berangsur-angsur pulih. Seperti itu. Kemudian setelah upacara Guru Biduka di Penanjakan itu akhirnya di beberapa pura mengadakan ngentek linggih dengan sesaji Jawa. Yang dilaksanakan oleh para Saptarsi Jawa. Ya. Saya dengar cerita itu kan ada 12 pura yang sekian tahun belum melaspas sama ngentek linggih karena faktor biaya. Iya, betul. Jadi saat itu
diminta untuk menggunakan sesaji Bali dengan biaya besar. Ya, betul. Ya, jadi berarti cerita itu benar adanya. Ya, benar adanya karena memang saya pelaku sejarah dan kalau memang diklarifikasi saya juga tidak sendiri, ada beberapa lagi. namanya saksi hidup yang sekarang masih sebagai pemangku kepentingan juga di area Tengger. Di area Tengger. Jadi sahabat Mandala Channel, nanti beliau adalah yang saat itu pelaku sejarah yang paling muda ya paling ya. Iya, paling muda dan sampai saat ini masih menggeluti dunia anak muda lah. Nah, di antara beliau-beliau lainnya kan sudah ada yang jadi seorang resi, tetap sebagai pemangku dan lainnya. Nanti berikutnya kita akan coba nanti berkomunikasi sama beliau-beliau, di antara beliau-beliau untuk menambahkan mungkin. Jadi kalau kita sekarang pakai gaya pelawak, nanti kita pakai gaya yang lebih serius, yang lebih berwibawa. Berwibawa ya. Wibawa HP. Nah, bicara dengan ini 25 titik tadi. Itu ada di mana saja sih sebenarnya? Yang paling jauh di mana sih? Kalau paling jauh tadi kan kita bicara Malang, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo. Apakah 4 daerah ini punya ada titik-titik itu? Saya sebenarnya belum punya izin ya untuk nggak ini aja yang secara umum, yang mudah dikenali ya. Kita nggak usah sebut merek. Jadi karena saya juga belum izin sama beliau itu kan. Jadi saya nggak enak. Tapi apakah ada dari 25 tadi itu ada di 4 kabupaten atau hanya di wilayah Probolinggo dan Pasuruan? Ada di kalau yang secara umum di Bromo kan di Kabupaten Probolinggo itu. Kemudian di Semeru ada juga, berarti masuk Lumajang juga. Ada yang masuk Lumajang, kemudian ada di Malang juga ada, di atasnya Coban Pelangi itu. Jadi di 4 kabupaten itu sebenarnya ada. Berarti 4 kabupaten itu ada. Iya, cuma kalau yang terbanyak itu ya sekitaran Bromo. Sekitaran Gunung Bromo. Iya, sekitaran Gunung Bromo, seperti itu. Mudah-mudahan kami berjodoh. Kalau satu di antara beberapa saya sudah sowan ke beliau. Jadi yang banyak masih belum. Iya. Biasalah, dikit dulu. Iya. Dicicil. Cicil dulu lah, minimal mengenal dulu. Iya. Ya. Terus sekarang ini, tadi kan udah mulai beralih nih ya. Iya. Setelah upacara Grup itu kan kembali lagi menggunakan sesaji asli Tengger. Iya. Nah sekarang kan, tapi kan saat itu kan udah sekian tahun ya menggunakan sesaji Bali. Nah, saat ini kondisinya gimana? Di wilayah Tengger ini apakah sudah total menggunakan kembali sesaji asli Tengger ataukah masih ada yang kombinasi? Kalau di Probolinggo, terutama di Kecamatan Sukapura itu pure menggunakan adat tradisi Tengger. Tengger. Tapi kalau di tempat saya di Kabupaten Pasuruan itu masih ada beberapa yang desa yang memakai sesaji Tengger. Dan kami kira karena saya selaku PAD kecamatan itu bukan merupakan suatu masalah ya. Karena kita sudah terlalu buang-buang energi untuk mempermasalahkan itu. Jadi dikotomi itu saya kira ada banyak hal yang lebih substansial yang harus kita pikirkan. Misalnya pendidikan anak-anak induk kita, kemudian ekonomi umat kita, bagaimana mencari solusi seperti itu agar kita itu tidak ketinggalan seperti itu. Tapi ini sesuatu yang sangat bijak lah dari seorang Mas Parji Satiman, seorang pelawak kondang, tapi mengatakan nggak perlu mempermasalahkan sesajinya. Ya kan, mau pakai Jawa silahkan, mau pakai Tengger silahkan, mau pakai Bali silahkan. Yang penting kan bayar dewe gitu kan. Bukan seperti itu ya. Maksud saya itu ketika saya ini kan merasakan di Kecamatan Tosari ini memang ada yang memakai sesaji Tengger, ada yang Bali dipakai, Tengger juga dipakai, ada yang pure Bali. Karena memang di satu desa ada yang memang masyarakatnya yang dari Bali ada tokoh-tokohnya dari Bali. Dan itu berjalan sampai sekarang. Tapi sekarang kesadaran umat untuk kembali ke sesaji Tengger sudah banyak. Ada perubahan ya? Ada perubahan. Lebih banyak yang memakai sesaji Tengger. Kembali ke jati diri itu juga terjadi di Tengger ya? Terjadi. Dan itu prosesnya alami lah. Artinya ketika alam yang bicara itu kan kita
manut. merasakan frekuensinya seperti apa. Sama. Kita bisa merasakan bagaimana sih? Ya. Betul. Jadi sebenarnya kan gini, kalau sesaji itu kan ada energi yang dikeluarkan. Kan? Ya. Nah sekarang kalau energinya sesaji tidak sefrekuensi dengan energinya alam, percuma kan? Iya, sia-sia. Sia-sia. Artinya ya dibuat upacara jalan-jalan, tapi secara manfaat dari upacara itu, efek positif dari upacara itu tidak akan bisa dinikmati oleh kita sebagai pelaksana upacara, termasuk oleh alamnya juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya kadang ya boleh dibilang pemborosan gitu kan. Kayak tadi kan, rajas. Satpam, rajas, dan tamas. Tamasnya yang gede sama rajasnya aja. Satpamnya sedikit. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, betul. Tapi yang kelihatan kan biayanya besar. Ya, terkait dengan ini, bagaimana dengan kondisi anak muda di Tengger sekarang? Kalau kondisi anak muda di Tengger sekarang, kami di Parisade dan juga berusaha dengan Pradah untuk berusaha menyelami mereka. Artinya kami sebagai Parisade tentunya kan tidak bisa secara frontal gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk menyadarkan agar mereka mengetahui jati dirinya. Salah satunya dengan konten-konten, kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan seperti nyanyian Dharma. Kita teman-teman muda sudah menciptakan lagu Reang Anak Ewong Tengger itu kan juga salah satu lagu yang kreativitas anak muda kreativitas anak muda yang menggambarkan bagaimana adiluhungnya ajaran Hindu Tengger seperti itu. Jadi dengan adanya media sosial, dengan adanya Pradah yang bisa mewadahi kreativitas anak muda itu, mereka akan dengan sendirinya menyadari bahwa begitu hebat dan juga luar biasanya teknologi yang ditinggalkan oleh leluhur kita, yaitu yang berupa sesaji Tengger itu. Seperti itu. Jadi perjalanan umat Hindu di Tengger sebenarnya kan serupa lah dengan kami di luar Tengger sebenarnya. Jadi dari kita menggunakan sesaji lokal, atau tadi kalau mereka menyebutnya sesaji adat, kan, kemudian berubah menjadi sesaji adatnya teman-teman Bali, ya kan? Kemudian berubah lagi kembali ke sesaji adat aslinya. Jadi sebenarnya kan semuanya sesaji Hindu kok. Ya kan? Kalau kita sekilas lah, umpamanya zaman dulu itu Hindu itu hanya berkembang di Tengger, ya kan? Artinya tidak sampai ke Bali umpamanya kan. Saya yakin juga sesaji ala Tengger ini yang akan menyebar keluar sana. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga perlu kita kita jadikan cerminan lah, ya kan? Ada hal banyak yang lebih penting dari itu, ya kan? Terkait dengan pendidikan itu kadang kita masih lemah ya. Pendidikan, kemudian peningkatan keterampilan anak-anak muda terkait pekerjaan, gitu kan? Itu juga harusnya menjadi konsentrasi kita bersama lah, ya kan? Untuk bareng-bareng. Jadi kalau kita ngomongin agama saja, nanti kampung tengah yang repot kan? Iya. Ya kan? Jangan kita bicara agama kalau kita dalam keadaan lapar. Jangan ngomong surga. Iya. Ya kan? Jangan bicara surga kalau perut lapar. Iya. Nggak ada yang percaya. Iya. Ya kan? Itu di mana-mana sama. Kalau kita ngomongin surga, perut harus kenyang dulu. Iya. Nah, sekarang kita di Hindu, organisasi yang ada, mikirin perut masih kurang. Ya kan? Kita hanya berpikir melaksanakan upacara, macam-macam upacara sebesar-besarnya, minta sumbangan sebesar-besarnya, tapi hanya untuk 1-2 hari selesai. Ya kan? Efeknya nggak bisa dinikmatin secara langsung oleh umat Hindu sendiri. Betul sekali. Nah, contoh paling gampang ketika kita melaksanakan, contoh nih melasti, kan? Yang jualan itu nggak ada orang Hindu loh ya. Yang jualan asongan macam-macam itu nggak ada orang Hindunya. Ya kan? Bahkan kalau sekarang kita bicara kayak contoh di wilayah-wilayah lain, di Jakarta, Tangerang, atau kita kemarin di Kediri, program Melaspas bersama, kita buat stand basar. Ya kan? Stand basar artinya umat yang datang itu bisa ikut upacara, bisa melihat produknya umat. Itu juga baru pertama di Kediri.
Artinya mungkin bisa dicontoh nih ketika ada Iya. upacara odalan, di sana Iya. kita buka stand pasar Ya, supaya ekonomi umat juga ikut berjalan. berjalan. Jangan hanya yang datang ini pedagang-pedagang luar, kita hanya sebagai pembelinya saja. Iya, Nah, betul. itu juga perlu dipikirkan bersama. Kita punya potensi, harusnya kita yang memanfaatkan, Iya. jangan orang lain kan seperti Kita itu. jangan hanya jadi pasar. Ya, Nah, kita harus objek aja kan, kita Heeh. jadi hanya mengeluarkan uang untuk itu. Harusnya kalau bisa kan diputar, kita sendiri juga menikmati. Iya, betul. Ya, minimal anak-anak muda itu bisa ambil peran di sana. Iya. Begitu. Nah, terkait dengan ini, apa namanya? Kita ini kan mau di Bali, mau di Jawa ya, bagaimanapun kan sama ya. Ketika ada, anggaplah seorang tokoh nih Hindu, ya kan, mulai populer, kemudian mulai banyak berpengaruh. Yang saya perhatikan kan selalu ada upaya atau usaha untuk Menjatuhkan. Ya, menjatuhkan itu kan. Itu mau di Bali juga sama, Iya. ya di Jawa berbagai daerah juga sama, ya kan. Nah, kalau di Tengger itu bagaimana? Sama juga. Cenderung seperti itu. Dan yang saya heran tuh kadang kita berani sama saudara sendiri. Tapi sama orang lain nggak berani gitu. Jadi preman kampung gitu. Iya, jago kandang. Ini yang perlu jadi lah. Kalau kita mau jadi jagoan keluar. Iya. Kalau cuma musuhin teman-teman sendiri ya ngapain? Iya. Ya. Kalau kita berantem, yang kalah juga teman sendiri. Iya. Yang menang juga teman sendiri. Iya. Kenapa enggak kita? Ayo bareng-bareng lah. Iya. Ya, itu ya mungkin apa namanya? Anggaplah itu keinginan dari lubuk hati enggak ini? Kalau kita ingin maju ya maju bareng gitu kan. Kalau kita ingin maju bareng. Artinya kurangilah kita untuk saling senggolan. Iya, betul. Gitu ya. Kita mungkin berikutnya kita lebih enak ya. Kolaborasi untuk tadi. Mungkin kalau perlu saya daftar di Daster gitu kalau perlu. Boleh, nggak apa-apa. Ya? Ini kebetulan kita juga lagi buka lowongan. Buka lowongan ya. Kadang kalau ada 2 job tuh anggotanya kurang, jadi kita bisa bagi. Ya. Berarti untuk sahabat Mandala Channel mau di berbagai daerah, ya kan? The Duster itu anggotanya 3 ya? 3. Nah, 3. Nanti berarti berikutnya nanti ada The Duster Senior. Dan saya nanti akan mengikuti The Duster Junior. Gitu kan? Jadi biar kita jobnya bisa nambah. Cabang. The Duster cabang Kediri. Oh, cabang Kediri. Siap. Nanti saya cari personel tambahan. Ya. Nanti trainingnya ke Tengger. Gitu kan? Tapi juga perlu lah, kita, kalau di Jawa ya, di Pedalangan itu ya, kan ada tontonan jadi tuntunan. Ya kan? Kalau sekarang yang terjadi kan kebalikannya. Tuntunan itu jadi tontonan kan gitu kan. Iya. Ini jadi. Karena tadi sinkronisasi ya kan, ini bahasanya agak keren ya. Sinkronisasi antara ucapan sama sikap sama lagu itu nggak nyambung gitu. Iya, betul. Itu yang mungkin jadi kajian kita bersama. Bagaimana kita meningkatkan kualitasnya sebagai orang Hindu, sebagai orang Tengger sendiri, sebagai orang Jawa, ya kan, supaya laku, lampah, ucap itu bisa selaras, ya kan. Ya, itu tadi adalah obrolan awal kita ya dengan Mas Satiman, yang luar biasa. Ya kan. Jadi saya bisa ketemu saksi pelaku juga, ya kan. Proses perjalanan umat Hindu di Tengger naik turunnya terjadi, ya kan. Sampai sekarang pun juga masih ya, ada pergolakan di sana, ya kan. Jadi mudah-mudahan perjalanan sebelumnya menjadi bahan kajian, bahan belajar bersama supaya ke depan bisa menjadi lebih baik. Ya kan. Kalau kita melihat, anggaplah kita mencontoh dari cerita di Singosari. Ya kan, proses peralihan dari Tunggul-Lametung ke Ken Arok dan semua ini kan saling terjadi, katanya kan dari bunuh membunuh. Iya, pergolakan, saling mengalahkan. Ya. Iya. Nah, coba harusnya kita udah mulai pelajaran sejarah itu hanya sebagai pelajaran sejarah supaya itu jangan sampai kita ulangi kembali. Jangan sampai terulang kembali. Ya, karena sebenarnya yang rugi juga kita sendiri. Kalau kita ingin maju ya, ayo maju bareng-bareng. Ya kan? Ada beda isi kepala itu biasa lah ya. Ya kan. Apalagi rambut saya kan udah mulai putih. Ya. Kalau Mas Satiman kan udah putih banget gitu kan. Berarti kan ya beda-beda. Terima kasih sudah jujur.
Walaupun secara muka ya kan, Iya. saya lebih tua kayaknya. Ya, saya ini memang baby face. Ya. Tapi anak-anak saya katanya baby shark. Oh, bisa ya. Ini repotnya apa namanya, calon pelawak ketemu sama pelawak senior ya seperti inilah. Makanya jangan mulai, saya kan dodron nang dindi. Ya, nanti karena gegeni kita udah mulai berkurang, kemudian kopi juga sudah mulai dingin, ya kan? Kalau kopi di Tengger itu nggak bisa lama, kurang dari 5 menit udah dingin. Iya. Tapi untung gulanya itu ada, jadi nggak terlalu nganulah. Jadi manisnya masih terasa gitu. Iya. Seperti tuan rumah. Jadi mungkin sahabat Mandala Channel kita akan dengarkan pesan khusus dari Mas Satiman, anggota The Duster. Jangan lupa kalau umat Hindu di wilayah Kediri, kemudian dan lainnya Jawa Timur maupun luar Jawa Timur, non Hindu juga boleh, ya kan. Kalau pesan The Duster nanti kontaknya jangan langsung ke beliau, ya kan. Lewat Mandala Channel. Jadi biar apa namanya? Di Maklar ini. Nah, kita itu kan apa namanya? Karena ini kan promosi gratis kan. Oh iya betul. Nah, ya, namanya promosi kan harusnya kan berbayar. Iya, Saya nyebut The Duster itu berapa kali nih? Oh iya. Nah, itu ada hitungan kan. Gatel. Nah, kalau lewat Mandala Channel, lewat saya pasti nanti dapat harga yang spesial, gitu kan. Lawakannya pun juga akan spesial. Artinya saya berharap untuk The Duster jadi tontonan menjadi tuntunan yang sebenarnya. Jadi kita bisa tertawa lepas, tapi kita pulang bisa sambil tidur itu kita bisa melihat apa namanya atap, bisa melihat apa namanya plafon itu sambil mengingat-ingat kembali apa yang disampaikan oleh sang tadi tontonannya. Ya, monggo Mas Satiman. Mungkin sebagai akhir dari pembicaraan kita, boleh untuk apa namanya menambahkan. Terima kasih, sahabat Mandala Channel. Melalui diskusi singkat ini, saya ingin berpesan kepada umat Hindu pada umumnya dan juga para kaula muda khususnya, bahasanya kita sebagai umat Hindu harus menjadi umat Hindu yang mengerti jati diri sendiri. Artinya jangan sampai kita melupakan kearifan lokal kita. Jadi kita boleh keluar kemanapun, keluar negeri, bahkan keluar angkasa untuk mencari pengetahuan, tetapi kita harus tetap berperilaku lokal. Berwawasan global, berperilaku lokal. Terima kasih. Local pride itu katanya ya. Iya. Local pride itu ya. Oh iya. Pariannya, pantun boleh. Tinta biru terletak di kaca, kelihatan meluap karena cahaya. Menjadi orang Hindu harus bangga, tetapi jangan lupakan budaya kita. Luar biasa ini, luar biasa. Tapi ini yang saya nggak bisa mencontoh itu masalahnya. Saya kalau masuk di Duster, kalau belajar gini, waduh, repot. Kalau untuk lawakan saya bisa lah. Oh iya. Cak Kartolo pun saya seperti itu bisa. Tapi kalau parian saya nggak bisa. Parian. Ya, jadi kayak apa namanya jula-juli ya, gending jula-juli itu saya nggak bisa. Karena jadi paman saya itu namanya itu, jadi saya nggak bisa. Etika gitu sebenarnya. Paman saya ada yang namanya Juli, jadi kalau saya menyanyikan gending jula-juli itu saya takut kualat. Itu betul. Pakai jula-jula saja. Oh iya, itu. Boleh. Iya. Berarti ada ya, namanya? Upgrading gitu. Oh iya, kalau memang Juli itu nanti disebutkan akan terjadi ngelamaisasi. Nah, betul. Ya, terima kasih sarannya. Ini menarik. Baik, untuk sahabat Mandala Channel, saya pikir kita udah panjang lebar ya. Walaupun masih di permukaan. Iya. Ya, terkait perjalanan sejarah, terkait dengan perjalanan proses umat di Tengger itu menjadi seorang Hindu seperti saat ini, bahkan terjadi banyak pergolakan lah sampai hari ini. Ini adalah saya yakin leluhur juga akan pasti beliau-beliau terlibat lah di sini kan, karena proses pengayaan, ya kan, proses penyaringan itu selalu bergesekan dengan sesamanya. Iya, betul. Nah, tapi gesekan itu mudah-mudahan menjadi kita lebih
berkualitas, bukan menjadi lebih habis. Iya. Ya kan, artinya Usaha. harusnya dengan kita gesekan sesama teman itu adalah memperkaya. Kemudian memunculkan jati diri kita. Betul. Jadi kita kelihatan. Jadi kalau seperti saat ini saya belum mandi itu kan, kalau saya gesekan dengan pelawak ini kan nggak kelihatan. Tapi kalau semakin gesekan nanti kan agak putih-putih dikit lah. Iya. Ya kan? Kira-kira walaupun kita sama-sama hitam kan gitu. Itu. Jadi sesama makhluk hitam ya harus saling menghormati. Saling menghormati, tidak boleh saling mendahului. Iya. Itu kan biar kita bisa klik, ya kan. Mungkin terima kasih untuk Mas Satiman atas kopi, gegeninya, terus kemudian dan lainnya lah. Kalau saya sebutkan nanti sahabat Mandala Channel nanti bisa datang ke sini minta bagian yang sama. Ya kan? Jadi biar yang spesial itu untuk saya aja. Gitu. Oke. Nah, terima kasih banyak. Mungkin untuk warga Tengger, Roma Mangku, kemudian Romo Dukun Pandita, mohon maaf apabila apa yang kami bicarakan mungkin sedikit terlewatkan atau melebihi batas. Jadi anggaplah ini adalah bahan kami untuk belajar. Mudah-mudahan nanti di berikutnya kami di Mandala Channel bisa ketemu dengan beberapa Romo Dukun Pandita supaya ada pembicaraan yang lebih serius. Ya kan? Kalau hari ini kulit dengan berbagai canda tawa, jadi mudah-mudahan berikutnya adalah lebih membicarakan terkait dengan isi. Ya kan? Walaupun hari ini juga isinya banyak, gitu kan. Jadi berisi banyak. Nah, terakhir jangan lupa untuk mendukung kami supaya Mandala Channel bisa berkembang dengan like, komen, dan tentunya subscribe. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diambil manfaatnya, bisa menjadi bahan renungan bersama, bisa jadi bahan pemikiran bersama. Dan saya tutup, Om Santi. Om Ulun Basuki Langgeng. Luar biasa.